Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak pengurus masjid, pengurus yayasan, tenaga pendidik dan kependidikan, kepala TPQ, imam besar kita, orang tua murid, anak-anak kami yang hadir, yang kami cintai, angku-angku, apa-apa, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat, yang belum kawin dan yang belum sunat. Alhamdulillah, subuh yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Penuh masjid raya kita kau, anak-anak, guru, wali murid, wali santri, kaum muslimin, kaum muslimat, nyaman, tenang awak beribadah. Begitu hebatnya pendidikan niko, membentuk karakter, menjadikan generasi penerus, generasi pelurus. Setelah kita ko saka misi masjid gelai. Ayo anak-anak ko, nyaman kita, bersyukur kita. Ikulah kebangkitan, kekuatan kita angku-angku apa-apa ibu-ibu sekalian. Kalaulah masjid ko imarah takmirnya hidup, suasana gairah ibadah kita, iko keberkatan Allah berikan. Akulah pertanda negari kita ko yang Allah berkati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak apa semuanya? Kita berselawat ya. Lihat ke depan semuanya. Celi apa yang gagal kau ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah, kekuatan di subuh ko setelah jago kita, Allah hidupkan sel-sel memori-memori kita yang tadi malam mati. Setelah kita jago, kita beristinja, kita ruku, kita sujud. Nah, sebelum itu ngalai, alun pulang setelah solat. Makanya anak-anak kita setelah aku belajar dan mendengarkan tausiah pengajian dalam rangka untuk gairah semangat hidup kita. Bako penting pengajian ikom, tausiah, majlis taklim, untuk apa-apa ibu-ibu, anak-anak kita sekalian, untuk menimbulkan batu, menghidupkan suasana pemikiran dan menghidupkan keimanan, ketakwaan yang sampaikan oleh Pak Wan tadi, panitia tadi. Tak lain tak bukan apa-apa dari ibu sekalian. Dalam kesempatan yang berbahagia aku, terima kasih pengurus memberikan kesempatan bagi Ambo. Ambo dosen TPQ 25 tahun. Nah, kini alhamdulillah aktif dosen lah 8 tahun. Kemudian Garim 5 tahun Ambo Garim masjid.
sampai doktormu waktu ambo garim juga selesai. Alhamdulillah terakhir wali nagari labis kini mengalai labai lentera alai masuk kampung keluar kampung mengaba pidato ceramah back to basic. Alhamdulillah ambo masih aktif mengajar di Tawalib Gunung. Dah 8 tahun ambo mengajar. Jadi pendidikan kok luar biasa Pak Ibu. Fungsi pendidikan mencerdaskan, menguatkan keimanan ketakwaan anak-anak awak. Di mana mulainya? Mulai dari rumah tangga. Al-Madrasatul Ula. Pendidikan formal silakan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kama pun silakan anak-anak kita. Tapi dasarnya adalah jadikanlah rumah tangga kita bentengnya. Ibu-ibu, bunda kandung, bapak-bapak, pemimpin, anak kita kedua seindikatornya. Pertama, kalau solatnya mantap, mengajinya lancar, lapela kini ko dunia ko salawe telapak tangan ni ko. Kamanyo mau kuliah, mau sekolah. Tapi kalau inyo itu tidak mantap, jangankan keluar daerah, dibaringin ko saja kena angin narkoba, kena angin spoi-spoi, habis masa depannya. Alhamdulillah, baringin dicanangkan dah itu nagari anti narkoba. Artinya bah, awak bentengi anak-anak cucu keturunan awak ko dengan ilmu agama. Takbir. Kurang kari nampaknya. Ulang lihat. Takbir. Masya Allah. Ikulah mujahid mujahidah berjuang untuk menegakkan. Saya akan menegakkan syiar Islam golai. Tak lain mereka generasi awak. Ibu-ibu apa-apa, kesempatan yang berbahagia kau ambo akan sampaikan ada beberapa hal. Sesuai firman Allah dalam surah Al-Hasy 598 balik, iko adalah surah yang mencerminkan manajemen pendidikan, perencanaan, planning, organizing, acting, controlling, evaluating, semuanya dari S1 sampai S3 ke dikupas ikolah artinya evaluasi diri bagi ke diri kita. Kini adik orang tua, adik tenaga pendidikan kependidikan, pengurus anak-anak kita, ayam mau sampaikan, ayam kita persiapkan judulnya, judulan, lagunya lagu-laguan. Nah, judulnya adalah persiapan diri. Anak-anak apa? Ini kan anak TPK, anak SD ya. Ada anak SMP. SMP kan. Persiapan diri yang kita siapkan baik anak-anak maupun orang tua. Ya kan? Pertama, i'dad ilmi. Yang pertama nak i'dad ilmi, persiapan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Allah berikan akal dalam ayat anak-anak apa? Akhir ayat, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun, afala tatazakkarun. Banyak afala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahi dari rahim orang gai awak tidak mengetahui sesuatu apapun, Allah berikanlah pendengaran, penglihatan, hati nurani agar kamu la'allakum tashkurun, bersyukur. Anak-anak anda sekalian, yang kita siapkan tadi persiapan ilmu pengetahuan. Makanya di hati kepala koha mulianya akal. Beda wak dari menatang ko akal. Kita pergunakan isi. Dengar lagu apa kalau bisa ikuti. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Sambungannya, tuntutlah ilmu. Apa nak? Siapa yang bisa?
Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Dari kecillah engkau mendapat, hingga dewasa berguna kemana pergi. Awak lah bumi kau pak, ibu-ibu ambo, kanlah bacucu minantu ke wak kuah, lawana ke wak kuah. Ilmu awak waktu TK, waktu SD, TPK dulu ya sampai kini. Kalau nak ditambah hafalan, stok masih stok lama, makanya waktu inyo berasi kuah. Diberikan ilmu pengetahuan, diisi dengan pendidikan. Mereka kok kita bawa ke tempat lembaga-lembaga pendidikan. Coba bayangkan, ambo sanawiyah tinggal siko, muazin ambo coba siko, mandi di belakang kuah, tinggal di Boida tahun 80-an. Coba muazin siko. Kini perkembangan pendidikan TPK, ustaz kita, imam besar kita luar biasa. Beliau multi talenta sebagai bisa. Ya kan? Alhamdulillah kakanda mo guru mo paat garim teladan luar biasa. Inyo istiqomah sesama mengaji, inyo majambo sampai kini masih gagah sehat karena nur Allah berikan kekuatan. Bapak dan ibu sekalian, perkembangan pendidikan karena ba'a benteng pertahanan kita masjid. Nah, yang ditanamkan nak. Dari mana dimulai? Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was salah. Dari rumah. Salat sunat, mengajar anak pendidikan di rumah, tapi solat wajib nah ke masjid lah. Syiarkanlah, imarahkanlah masjid dake. Bukankah masjid surau ndak jauh jarak dari rumah awak dah. Awak bisa bolak-balik ke Padang, ke Jakarta, tapi yang paling jauh adalah masjid. Ada dari ketek kau lah, ketek tak raja-raja nak gadang tak bau-bau. Kalau dah tua terubah tidak. Ambo kan memina di panti jumpo tuan 77 orang pasien nemu tuan 2 kali sebulan karena kebiasaan itu bapak. Jadi perlulah anak-anak aku dididik boleh ke panti asuhan pak, boleh ke panti jumpo tu. Karena itu kita sadar yo pak, karena belajar dengan alam tak kambang jadikan guru. Di sekitar itu kan pendidikan banyak, betul secara formal di sekolah, tetapi non formal di lingkungan. Alam tak kambang jadikan guru banyak hal di sekitar kita. Orang tasawuf sampaikan, jadikan semua tempat madrasah, sekolah dimanapun akan dak pasal kuang. Banyak sampai beraja. Awak dak tempat pariwisata, tempat budaya, peninggalan sejarah, ilmu. Jadikan semua orang guru. Orang gilo saya tu anak kena corona dah. Sakit-sakit indah ada, makan sembarangannya. Awak bakal sebentar sakit. Apa faktor? Nah ini, jadikan semua orang guru, jadikan semua permasalahan dadu bermasalah di keluarga, dimanapun kita, karena kita hidup pasti Allah uji angku-angku apa-apa dan ibu sekalian. Artinya bah, masalah itu adalah ilmu pengetahuan. Tidak ada yang tidak mungkin. Makanya dalam hidup niat azamta fatawakal Allah. Takbir. Ulangi. Takbir. Niat, semangat, ananda. Apa kalau bisa seperti kalian lihat apa ingin. Bakum itu, begitulah waktu-waktu yang paling indah. Tiada masa paling indah, masa-masa waktu sekolah, waktu belajar. Alhamdulillah anak-anak kita luar biasa. Ambo yakin anak kita hafizah, iko pak, iko stok kita, ikolah yang akan menolong kita, iko yang akan mendoakan kita, ikolah yang akan memasangkan mahkota untuk orang tuanya. Bangga bapak ibu sekalian. Bukan masalah titel akademik, ambo anam bali itu titel ambo. Tapi bahas sebenarnya ambo pakai yang formal saja. Tapi apa maknanya? Tidak ada itu semuanya. Tak lain tak bukan mendekatkan diri kepada Allah. Itu bukti waktu sekolah sajanya. Tapi babi ayat itu, nah iko yakin kepada Allah, walaupun awak garin, awak sapam, wali negari yang terakhir kuliah sejak wali negari sampai balik doktoral sampai S2 selesai karena membagi manajemen waktu. Kepada lu tanamkan anak awak disiplin, tapi filosofi hidup bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la haula
wala quwwata illa billahil aliyul azim. Kalaulah dilangkahkan kaki itu, bismillah, serahkanlah diri kepada Allah. Man kharaja talabal ilmi fi sabilillah. Lalu di masjid, tinggal di Padang, pergi kuliah di masjid. Karena aku benteng dasar anak-anak awak tidak canggung dimanapun mereka berada. Bapak dan ibu sekalian, i'dad ilmi, ilmu awak tanamkan dari anak-anakku, baik pun awak lagai mana. Makanya Pak Wan, Pak Haji semangat, Ustaz Adison membimbing majlis taklim. Itu ambo pernah teliti apa-apa ibu-ibu. Umurnya 60 sampai 80 tahun, bisa menghafal Al-Quran. Kami dulu Ustaz sakit, kami pejabat PNS berkedudukan, tidak ada dokter yang tidak kami kenal doh, spesialis dan segala macam. Tapi setelah pensiun sadar kami, rupanya ubeknya dua. Pertama adalah menghafal, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah berpuasa, ajak away dari penyakitnya. Maka anak-anak awak mau yakin, anak-anak kau rajin, taat, bahkan berpuasa. Bapak dan ibu sekalian, yang kedua yang harus disiapkan dalam hidup, i'dad qalbi. Apa nak yang disiapkan? Hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Silakan. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, bergaullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Hafal ya nak ya. Itu pendidikan dalam seni, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan juga kecerdasan dalam seni. Itu ambo meneliti, itu membawa dampak. Tapi yang islami ajan anak-anak, ananda jangan lagunya sakitnya tuh, anda ada sakit-sakitnya, tapi nikmatnya di ini takbir. Nah, yang kedua tadi persiapan qalbu, hati. Tak ada sakitnya doh, tak ada irinya, dengki, hasad, hasud, sombong, ujub, takabur. Ananda bergaul dengan kawan, sayangi gurumu, cintai orang tuamu, bertemanlah dengan baik, ya kan? Masya Allah. Karena Pak Ibu, lingkungan itu membentuk karakter. Sekolah, ya nah, di masyarakat. Makanya cari anak awak kalau lagi di siku, ambo yakin, karena ambo pernah sebagai lembaga swadaya masyarakat aktif di pendidikan dan di lingkungan hidup Padang Panjang itu, dari SD SMP banyak anak-anak penyimpangan. Cari pergaulannya. Karena anak pakai apa ibu-ibu kontrol. Tuntunan itu, tontonan jadikan tuntunan. Artinya harus difilter, disaring. Nah, awak ada tidak pandai main HP kan? Tapi kalau di rumah, Josa bergaul, hanya pergunakan di kamarnya. Kan banyak kejadian kini. Nah, itulah fungsi orang tua yang arif dan bijaksana. Kita siapkan anak-anak kita hati yang selamat, qalbun salim. Nah, insyaallah anak-anak awak yakin pergaulannya, persahabatannya, karena tuntutan tadi, tontonan ini menjadikan itu jadi panutan. Jadi tontonan tadi membentuk karakternya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, ananda sekalian, karena kajiwa umum ada beberapa lini kan. I'dad qalbi yang kedua. I'dad jasadi, jasad. Menciptakan anak-anakku yang sehat, yang kuat, termasuk untuk awak. Kulu washrabu min rizqillah. Makan dan minumlah rezeki dari Allah, halalan thayyibah, halal
lagi baik. Nah, awak ciptakan lah. Pagi kau sudah sembahyang subuh, kau lah dulu susu lah, dulu teh talu ya, dulu kopi kan. Padahal nikmat itu makan roti. Artinya bang, anak-anak awak itu kita ciptakan generasi yang bersih. Makan, minumnya, bahkan anak kau puasa ya enggak? Luar biasa, makanya cerdasnya. Anak-anak penghafal Al-Quran itu dari tata puasa. Sumu tasihu. Apa-apa. Tidak hanya anak-anak. Kita kalau ingin sehat, ayo puasalah. Ya kan? Karena Rasulullah SAW, kalau ingin engkau sehat, berpuasalah. Minimal sekali seminggu, kedua kali seminggu, alhamdulillah. Dalam seminggu tu janda doa nak berpuasa. Dalam sehari kuat janda doa berinfak bersedekah walaupun 1,000. Dalam sehari kuat jangan tinggal solat berjamaah awak. Dalam sehari kuat jangan doa awak bermusuhan bertambah kawan awak. Itu barakah hidup, itu nyaman itu. Kata Ustaz Tirmizi, itu rezeki yang datang Allah berkati. Dari mana tempatnya Allah alam dah tahu. Nah, ciptakan generasi. Kalau dulu orang Yunani sampaikan mansana engkoporen sano kan, dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang cerdas. Tidak, sebenarnya dalam kolbu yang sehat yang mantap, anak-anak kita akan menjadikan anak-anak yang cerdas. Berapa banyak ini orang buta hafal Al-Quran, ya kan? Orang buta cerdas, juara di sains dan segala macamnya. Banyak hal-hal yang itu Allah buktikan. Itu yang ketiga. Yang tadi yang ketiga kita persiapkan i'dad jasad kau dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya kan? Indra kita, pendengaran, penglihatan kita, ucapan lidah kita, tangan, kaki, hati kita. Cubalah jasad kau sakit, tidak bahagia, merasakan kita kekurangan. Bapak dan Ibu, Allah berikan. Jadikanlah anak-anak kita diri kita untuk menjadikan orang-orang yang sehat. Bila waktu menjaga kesehatan, subuh ambo ada meliti gaya-gaya 80-an. Subuh itu taruh batung ke kuat ke masjid. Pak, kayak ama apa lagi, tapi subuh itu kue aja. Resep apa ama. Nah, katanya ambo dari muda Ustaz. Sebelum sholat subuh itu ambo mandi dulu. Sampai kini kasihkan dah. Sampai kini ambo kalau sama orang tua kau dah. Artinya Pak, Allah berikan kekuatan. Itu kunci Pak. Anak-anak waiko, maka di pesantren, ya, anak-anak itu sebelum subuh lah mandi, lah siap-siap dan pergi sholat penuh gairah, semangat inyo. Jadi awak pun itu Pak. Bahas subuh kau ya bersemangat, awak bergairah, awak usahakan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi awak. Nah, itu kesehatan i'dad jasadi. Yang keempat, i'dad ruhi. Atau ruhi. Dalam diri kau, kalau dah ada di dalam jasad kau roh lah, jadi awak tu nak jadi mati awak, is dead, ya dah, ala bangkai, ya dah, ala gujeri. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang tua mati, anak-anak mati, semua kita pasti mati. Dadolai di dalam jasad kau roh, jasad kau dari tanah kembali ke tanah. Ustaz kau keringat. Kalau baju putih ibu pakai mukena, keluar keringat, bako hitam. Karena intisari tanah, makan bare, ya dah, masih dari bare padi, dari sawah, buah-buahan, sayur mayur, makanan, minuman. Karena semuanya dari intisari tanah. Alai roh Allah tiupkan dari Lauhul Mahfuz, kita akan kembali kepada Allah. Ya kan? Artinya apa? Kita akan kembali. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap awak yang bernyawa kau pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanahnya akulah anak-anak kau. Ba'a roh kau tadi turun naik, inyo bertasbih yang disampaikan Ustaz Wan tadi itu pengurus.
Yuk kita bertasbih, bertahlil, bertahmid. Subhanallah semuanya. Walhamdulillah semua. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Lanjut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir. Takbir. Ulang sebelum semuanya diulang takbir. Karena inilah mulai lesul lelah letih lemah. Kita harus semangat nak. Syaitan itu bersarang di tangan, di kaki, di kepala, di telinga, di mata awak. Awak usia syaitan kau supaya larinya. Takbir. Orang nak takbir berarti inyo kemasukan setan. Takbir. Ya ndak, hebat, mantap, luar biasa. Ananda dari santriwan santriwati Masjid Raya. Masjid Raya apa? Lantai batu, lantai sebatu. Masya Allah. Bapak dan Ibu, Ananda sekalian, kajian kita tadi bersiapkan diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada ya tak? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum diri sebelum kita berikhtiar, berusaha, niat, azamta fatawakkal ala Allah. Alhamdulillah ada Datuk Peto hadir mah. Amun nampak tadi Pak calon wali negari. Kita doakan semoga RAA, ya kan, Rahmat Alia Andri, hanya kan urus masjid kok. Semoga menjadi wali negari Baringin. Amin. 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 Mudah-mudahan sehat walafiat. Beliau lah ketua pengusaha lah kini. Amin. Bapak dan Ibu, ambo dah semua sekolah beliau tinggal siko. Nah, Bapak dan Ibu, Ananda semua, 4 hal iko cuba kita manuangkan. Dasarnya firman Allah Al-Hash, banyak Ar-Ra'du, banyak dalam ayat-ayat yang menjadikan manajemen dalam kehidupan kita. Waktu iko berlanjut, berapa waktu konya sebentar, sesaatnya 24 jam sehari semalam. Kalaulah kita tidak pergunakan baik untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita rugi. Makanya pendidikan long life education ko sampai akhir hayat, sampai mati dak ada waktu. Artinya lai barangok juga belajar kita. Kini kan banyak media, ndak? TV, alai, YouTube, aku streaming dulu kuah. Aku disimpan loh, masya Allah. Karena apa Pak dan Ibu? Teknologi ko menjadikan kecerdasan kita bertambah. Jangan tambah bodoh awak dinyo, anak-anak bitujo. Dan kita menjadikan teknologi ko kesadaran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Orang kini saban-saban orang dak ada yang ndak makan dalam sehari kan. Artinya awak punya kenderaan, punya fasilitas, punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, alai semua itu mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anakku aset kekayaan kita kok. Apa Ibu, bayar ke masjid, hilang sendal awak, sepatu awak. Itu ujian yang paling rendah dalam hidup awak. Yang paling berat adalah yang kita miliki tidak pernah kita bawa ke masjid. Honda, oto, sendal, baju ibu-ibu kok, salmari kok, sepatunya ilahi Rabbi kok, talakuan mengenanya, jilbabnya banyak sekali. Awak nak bawakan itu juga ke masjid beribadah. Karena apa pada ibu-ibu? Nah, ikulah untuk kita bawa patuh tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena akan dipertanggungjawabkan. Ayang kan kita bawa nanti tak lain tak bukan 3 lampi apa-apa, 5 lampi ibu-ibu, ahluhu maluhu wa amaluhu. Artinya harta tinggal, anak-anak, istri, keluarga tinggal, adalah amalan. Amalan yang terputus, anak-anak kita lah yang akan mewarisi, dan mereka lah yang akan mendoakan kita semua. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Banyak jalan lelabih 30 minit ndak, snack lah tiba belum. Angku-angku apa-apa ibu-ibu ambo majlis guru,
wali murid, wali santri, pengurus yang saya hormati, ananda, kita semua tidak hanya untuk kita Bapak Ibu majlis semua, tetapi untuk dirimu menjadikan kajian dan evaluasi, menunjuk cie sampai ke belakang untuk evaluasi diri. Mudah-mudahan waktu yang singkat bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan pendidikan kita lebih berkembang, lebih maju, dan menjadikan intelektual, spiritual, emosional, sosial semuanya akan lebih maju ke depan, dengan syarat adalah tak lain tak bukan kebersamaan. Al-jama'atur rahmah wa firqatur azab. Silakan, pendidikan ikut tantangannya luar biasa, tapi kalaulah kita kompak semuanya, insyaallah akan berlanjut. Dan mana tahu nanti SLTA dibuka dulu, mana tahu perguruan tinggi. Seorang yang berfikir untuk pendidikan akan berfikir, akan cerdas dan memajukan dunia pendidikan, ikut aset yang luar biasa. Barangkali demikian yang mau sampaikan. Mohon maaf kok ada kata-kata perbuatan yang tidak berkenan, dari lubuk hati yang paling dalam ambo menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terakhir, bakok meko kare dimanapun kita berada, karena yang disampaikan kebenaran. Bako di gereja, di pura, dan di tempat ibadah non muslim itu tidak ada kari hanya untuk inyo, karena itu kebohongan. Itu yakin. Jadi Islam ko rahmatal lil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.